Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo, apa kabar semuanya? Di sini saya Rizky Stedamayanti Hasan akan menjelaskan tentang peralihan hak atas tanah primer melalui hibah. Jadi pertama-tama, apa sih hibah itu? Hibah ini dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dari penerima untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik pertama. Dalam konteks ini, hibah ini memang sangat berbeda dengan pinjaman yang mesti atau harus memulangkan atau dipulangkan kepada pihak semula. Dengan terjadinya akad hibah, maka pemilik sekarang dipandang sudah mempunyai hak penuh atas harta itu sebagai hak miliknya sendiri. Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara sukarela tanpa ada kontrak prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Jadi hibah adalah peralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain dan penerima tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun. Berdasarkan pasal 1666 KUH Perdata, pasal 1 ayat 1 menyebutkan hibah ini adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Jadi pengertian dari pasal ini yang dinamakan pemberian atau hibah ialah suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma secara mutlak memberikan suatu benda kepada pihak yang lainnya. Pihak mana menerima pemberian itu sebagai suatu perjanjian, pemberian itu seketika mengikat dan tidak dapat dicabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak. Jadi berlainan sekali sifatnya dengan sesuatu hibah wasiat atau pemberian dalam suatu statement yang baru memperoleh kekuatan mutlak apabila orang yang memberikan benda sudah meninggal dan sebelum ia selalu dapat ditarik kembali. Di sini terdapat unsur-unsur dan sifat perjanjian hibah. Jadi agar dapat dikatakan tentang suatu pemberian atau perbuatan itu harus bertujuan memberikan suatu hadiah belaka, jadi tidak boleh ada suatu keharusan atau perikatan meskipun hanya berupa naturlige verbintenis atau janji dengan sendirinya. Perkataan pemberian dalam pasal 1666 KUH Perdata dipakai dalam arti yang kata yang sempit, yaitu karena hanya perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat yang disebut di situ dinamakan pemberian. Misalnya syarat dengan cuma-cuma yaitu pembayaran. Di sini dapat dikatakan tentang suatu formal sketching hanya untuk memenuhi formalitas pemberian atau hibah. Hal-hal yang terjadi dalam perjanjian hibah atau hal-hal yang ada di dalam perjanjian hibah. Yang pertama yaitu objek. Menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 1667 KUH Perdata, hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekadar mengenai itu hibahnya itu batal. Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal ini, maka dapat diketahui bahwa perjanjian hibah adalah benda yang sudah ada baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Yang kedua yaitu larangan. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam penghibahan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu KUH Perdata pasal 1668 menyebutkan si penghibah tidak boleh melakukan atau memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah. Hibah semacam itu sekadar mengenai benda tersebut dianggap sebagai batal. Yang kedua yaitu KUH Perdata pasal 1670 menyebutkan suatu hibah adalah batal jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi utang-utang atau beban-beban lain selain yang dinyatakan dengan tegas di dalam akta hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan padanya. Yang ketiga yaitu dalam
KUH Perdata pasal 1678 menyebutkan dilarang adalah penghibahan antara suami istri selama perkawinan. Karena suami istri tanpa perjanjian kawin, pemisahan harta berarti satu harta atau harta campur. Yang keempat yaitu berdasarkan KUH Perdata pasal 1684, penghibahan yang diberikan kepada seseorang perempuan bersuami, dicatat ya, bersuami, tidak dapat diterima selain menurut ketentuan-ketentuan dari bab keempat buku ke-1 KUH Perdata. Di sini ada juga tata cara penghibahan. Yang pertama yaitu berdasarkan pasal 1682 KUH Perdata menyebutkan tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687. Dapat atas ancaman batal dilakukannya selainnya dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris itu. Berdasarkan pasal 1683 KUH Perdata menyebutkan tiada suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat yang bagaimanapun selain mulai dari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah itu sendiri atau oleh seorang yang dengan sesuatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasai untuk menerima penghibahan yang telah kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya kemudian hari. Yang ketiga yaitu berdasarkan pasal 1685 KUH Perdata menyebutkan penghibahan kepada orang-orang belum dewasa berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua. Penghibahan kepada orang-orang belum dewasa yang berada di bawah perwalian atau orang-orang terampu harus diterima oleh si wali atau si pengampu yang untuk itu harus dikuasakan oleh pengadilan negeri. Yang keempat yaitu berdasarkan pasal 1686 KUH Perdata menyebutkan hak milik atas benda-benda yang termaktub dalam penghibahan sekalipun penghibahan itu telah diterima secara sah tidaklah berpindah kepada si penerima hibah selain dengan jalan penyerahan yang dilakukan menurut pasal 1612, 1613 dan 1616 dan selanjutnya. Berdasarkan pasal 1687 KUH Perdata menyebutkan pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan hutang kepada si penunjuk dari tangan suatu ke tangan yang lain tidak memerlukan suatu akta dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian itu atas nama si penerima hibah. Di sini juga terdapat hal-hal yang dapat membatalkan akta hibah. Telah dijelaskan dalam pasal 1688 KUH Perdata, suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya melainkan dalam hal-hal berikut. Jadi yang pertama yaitu karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan ini telah dilakukan. Yang kedua yaitu jika si penerima hibah ini telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah. Yang ketiga yaitu jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan. Yang keempat yaitu hibah kepada non ahli waris diatur batasan jumlah harta atau benda atau barang yang dapat dihibahkan sehingga juga perlu melihat bagian kedua dalam KUH Perdata. Khususnya pasal-pasal yang memuat ketentuan batasan legitime proti yakni pasal pasal 913, 949 dan 920 serta peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Yang kelima yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam hal penghibahan dapat pula membatalkan akta hibah. Jadi ketidakcermatan kantor pertanahan dalam menerbitkan sertifikat yang berasal dari hibah palsu seringkali terjadi karena tidak meneliti apakah hibah ini atas tanah dibuat oleh PPAT atau tidak. Jadi akibatnya itu berbagai sengketa tanah dengan sertifikat berasal dari hibah palsu yang bermunculan. Hibah atas tanah karena pemberi hibah secara cuma-cuma ini awalnya tidak menjadi objek pajak, tetapi dengan berjalannya waktu ternyata hibah dilakukan untuk melakukan transaksi jual beli terselubung untuk menghindari pajak, maka peralihan hak melalui hibah
ini menjadi objek pemungutan PPh, yaitu dibayar oleh pemberi hibah, dan pemungutan PPHTB yang dibayar penerima hibah, kecuali dapat dibuktikan bahwa hibah ini atau hibah itu dilakukan kepada ahli warisnya langsung atau dari orang tua kepada anak kandung. Pembebasan pajak itu pun tidak secara otomatis, tetapi harus memohon surat keterangan bebas atau SKB pajak kepada kantor KPP setempat. Jadi hibah wasiat itu dan juga ada penjelasan lagi yaitu tentang hibah wasiat. Itu hibah wasiat ini hampir sama dengan hibah yang tadi di atas dijelaskan. Tetapi penerima hibah tidak tahu dan berlaku atau terjadi peralihan hak jika pemberi hibah ini sudah mati. Sekian dari penjelasan saya atas penjelasan dari peralihan hak atas tanah primer melalui hibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.